Amin, puji Tuhan. Shalom semua, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk dulu. Saya pertama-tama ingin memberikan apresiasi kepada semua full-timer maupun volunteer kita yang tidak pernah kenal lelah melayani dan memberi terbaik kepada jemaat di setiap ibadah. Dan kita berdoa juga supaya semua orang hari-hari ini selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan kita berdoa supaya orang-orang yang terpapar juga di dunia ini, di Indonesia, di Surabaya, dimanapun kota Anda, supaya datang kesembuhan Tuhan ya. Tuhan menyembuhkan dan memberi kesehatan. Praise the Lord. Apa kabar semua? Baik-baik, puji Tuhan. Kita siap Bible Study hari ini. Dan seperti kitab Esra yang lalu, judulnya sebagai berikut, mewujudkan mimpi bersama Tuhan. Di tahun mimpi dan penglihatan. Setiap ibadah kan beda-beda. Anda lihat di sini. Nah, kita ke ibadah yang pertama sekarang yaitu berjudul Jika Tuhan di Pihak Kita. Esra pasal 6. Mari kita buka bersama-sama. Kita akan Bible Study ya. Esra pasal 6 ya. Puji Tuhan. Mari kita baca ya. Sesudah itu atas perintah Raja Darius diadakanlah penyelidikan di perbendaharaan di Babel. Di tempat naskah-naskah disimpan. Kemudian di Ahmeta, benteng yang di provinsi Media, didapati sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut. Piagam, titik 2, berhenti di sana. Ini ceritanya cari arsip ini yang hilang. Jangan lupa terakhir kali kita bicara soal Esra. Esra itu adalah golongan orang-orang Israel yang pulang ke kampung halaman setelah 70 tahun terdampar di Babilonia. Nah, mereka kembali untuk membangun terlebih dahulu bait suci. Nanti kemudian di zaman Nehemia mereka akan membangun temboknya. Jadi yang kita perlu bangun pertama-tama adalah kerohanian. Baru setelah itu kita membangun hal-hal yang lain. Ekonomi, perlindungan, kesehatan. Nah, waktu mereka sudah kembali membangun bait suci, terhalang. Ada orang yang cari gara-gara. Izinnya nggak keluar, atau sebenarnya izinnya udah keluar dari raja, tetapi mereka bermasalah dengan warga. Warga setempat tidak punya hati yang mulia. Waktu itu mereka adalah sekelompok orang-orang yang membenci orang Yahudi. Lalu dihentikan sementara. Waktu dihentikan itu sebenarnya ada surat kepada raja. Raja tolong dicek dan recheck ulang. Ini orang-orang bangun loh pakai batu yang besar-besar. Emangnya boleh gitu? Karena kan sudah tukar, udah bergulir administrasi. Dari presiden yang lalu, Kores, sekarang ke zaman-zaman berikutnya, raja-raja berikutnya. Dipertanyakan lagi tuh izinnya. Ya, kita ini hal-hal seperti ini kan mirip dengan apa yang kita hadapi sehari-hari di dunia ini. Relevan sekali. Nah, sekarang ini raja sedang mengadakan penyelidikan. Kita baca sekali lagi ya, raja memerintahkan panitera, tolong dicek ya surat-suratnya. Maka berikut ayat 1, sesudah itu atas perintah Raja Darius. Diadakanlah penyelidikan di perbendaharaan di Babel, di tempat naskah-naskah disimpan. Raja memerintahkan kepada administrasinya, tolong dicek ya, betul nggak orang-orang Yahudi ini sah. Disuruh cek surat-suratnya yang keselip di mana, yaitu naskah-naskah disimpan, dicari di mana-mana di perbendaharaan di Babel, nggak ketemu-ketemu. Jadi Tuhan gerakan hati Raja Darius nggak makan mentah-mentah segala fitnah. Dia cek, dia suruh stafnya untuk cek surat-surat daripada pembangunan bait suci ini, apakah betul? Nah, Tuhan gerakan hati raja. Dan saat Tuhan gerakan hati raja, otomatis proyeknya delay. Tapi justru itu memberi mereka waktu. Jadi jangan pernah kita itu menyesalkan segala sesuatu yang sifatnya lamban. Di hidup kita segala sesuatu yang sifatnya terlambat, di dalam Tuhan tidak pernah telat. Itu semua diizinkan oleh sepengizinan Allah untuk memberi kita waktu berbenah. Untungnya pembangunan tetap bisa berlanjut, tidak dihentikan.
Bersyukurlah apa yang tidak berhenti. Saya nggak hanya bicara soal izin lah, izin usaha, izin gereja, whatever. Apapun dalam hidup kita itu yang sifatnya seolah-olah terhambat. Tahu nggak Tuhan itu punya maksud. Daripada kita ngomel dan mengeluh, coba lihat. Mungkinkah Tuhan itu memberi kita sebuah saat untuk kita membangun sesuatu yang selama ini kita abaikan karena terlalu sibuk atau terlalu fokus kepada sesuatu yang lain. Ini memberi mereka waktu. Memberi mereka waktu ketika raja masih cari naskah, ya, masih menyelidiki surat-suratnya, mereka punya waktu. Mungkinkah ketika kita diizinkan jatuh sakit, jangan sampai terjadi dalam nama Yesus. Mungkinkah untuk kita supaya bisa slow down? Atau misalnya kalau bisnis kita pekerjaannya slow down hari ini kalau saya tanya sama jemaat, gimana usahanya? Ada yang berkata bagus, tapi tidak sedikit yang berkata iya lamban. Mungkinkah supaya kita itu mulai berbenah? Mungkin di servisnya, mungkin ini waktunya bukan keluar modal banyak tapi renovasi pelan-pelan. Mungkin enggak kalau segala sesuatu sifatnya tidak se-convenient atau senyaman dulu. Ini waktunya untuk kita memperhatikan keluarga dulu. Bangsa Israel tidak terhambat total. Memang betul-betul mereka itu tersandat jalannya. Tapi justru mereka punya waktu. Waktu raja lagi cari naskah. Nah, nanti ya di ayat 2, naskah itu ketemu terselipkan di sebuah tempat yang cukup remote atau desa. Di mana kemudian di Ahmeta ayat 2, benteng yang di provinsi Media. Ini bukan Jakarta, bahkan bukan Surabaya. Ini sudah pergi ke kota kabupaten mana. Bahkan ini di pedesaan, itu mungkin adalah tempat peristirahatan raja, salah satu villa. Kemudian di Ahmeta, benteng yang di provinsi Media, didapati sebuah gulungan, ketemu. Apa yang Tuhan mau munculkan tidak bisa disembunyikan selamanya. Baik itu yang baik maupun yang buruk. Mari kita pelajari ini. Kalau Tuhan itu mau membuat namamu wangi, semua orang sikut Anda pun Anda pasti akan keluar. The best kept secret atau rahasia yang terbaik abad ini. Jadi gak perlu kita itu cari muka, gak perlu promosi diri. Kalau Tuhan yang meninggikanmu, semua orang kan tahu. Sekalipun Anda mungkin terselipkan di kabupaten mana. Siapa bilang semua yang terbaik itu harus keluar dari Jakarta maupun Surabaya atau mana atau kota besar? Nggak tentu. Hal-hal yang paling indah bisa muncul dari dunia ketiga, third world countries. Nggak segala sesuatu itu yang terbaik made in Amerika. Kadang-kadang made in Ahmeta. Memang itu namanya suratnya Kores itu kayaknya keselip. Nah, nyangkut di sebuah tempat yang tidak dikira, tapi raja itu sepenuh hati kalau mencari, karena digerakkan oleh Roh Kudus. Cari sampai ketemu, ketemulah akhirnya, didapati sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut. Ternyata surat yang sah yang keluar dari raja sebelumnya, yaitu Kores yang digerakkan hatinya untuk mengizinkan bangsa Israel pulang, ketemu akhirnya. Ketemu. Tapi juga berarti hati-hati ya, kalau Allah mau menyatakan dosa kita, Anda mau sembunyikan baik-baik, pasti ketemu. Berapa banyak di antara kita itu ingin menyembunyikan dosa? Kita punya kehidupan privat. Kalau Tuhan berkehendak untuk mempermalukan seseorang apabila dia tidak bertobat, orang itu mau sembunyikan baik-baik, ikan busuk pasti ketahuan. Anda mau bungkus rapat-rapat dengan aluminium foil, mau dikasih wangi-wangian parfum yang termahal, kalau perlu parfum-parfum yang kencang ininya baunya, aromanya, tetap akan tercium sampai kilometer jauh. Kalau Allah mau mewahyukan dosamu, mau lari kemana pun juga akan ketahuan. What God wants to unveil, no one can hide. Apa yang Tuhan mau nyatakan, jangan coba sembunyikan. Di Ahmeta pun ketahuan.
Paham ya Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari Ezra. Nah jikalau Tuhan di pihak kita, oh jangan takut. Jangan takut. Jangan takut Anda gak dapat jodoh. Kalau Tuhan di pihak kita jangan takut nanti. Mungkin klien-klien besar gak melirik Anda, tapi suatu saat mereka akan antri. Jangan takut kalau Anda itu dihina sama orang, kalau Tuhan di pihak kita. Nanti dari Ahmeta, dari kabupatenmu mana, Tuhan akan meninggikanmu. Sebuah promosi bukan datang dari kanan dan kiri. Makanya saya itu nyantai jadi orang. Saya nyantai. Saya gak perlu cerita banyak tentang diriku. Cepat lambat, yang baik akan ketahuan, yang buruk akan ketahuan. Mendingan saya baik-baik sama Tuhan. Ya, mari kita baca sekarang suratnya berdemikian. Piagam ayat 3. Pada tahun pertama zaman Raja Kores dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembelian dan korban api-apian. Haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta. Luar biasa, blueprintnya semua akhirnya muncul. Detil-detilnya, ini Raja Kores itu siapa? Supaya Anda tidak bingung ya, Raja Kores itu pendahulunya Raja Darius yang sekarang memerintah. Di ayat pasal 6. Raja Kores itu presiden pertama yang tergerak hatinya untuk mengatakan orang Yahudi boleh pulang. Raja Kores ini dinubuatkan jauh hari, 150 tahun sebelum dia lahir. Dia sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Luar biasa Tuhan kita. Bahkan namanya disebut Kores. Atau bahasa Inggrisnya Cyrus. Dan dia menulis bahwa rumah Allah di Yerusalem harus dibangun kembali. Saya kok dapat tiga kata ini ya. Ini seperti rema dari cerita ini untuk kehidupan Anda. Konteks kita beda-beda tetapi pesannya sama. Ya, seperti Raja Kores digerakkan untuk memerintahkan. Tuhan sudah mengeluarkan sebuah titah apapun kondisi yang Anda hadapi. Ekonomi, kesehatan, rumah tangga, apapun juga. Ada 3 kata ini muncul waktu saya baca ayat ini. Ya, satu return, kembali. Tuhan pasti akan memulihkan Anda. Return. Repopulate. Mengisi kembali. Memenuhkan populasi. And rebuild. Bangun lagi. Jadi di sini mungkin jaga-jaga ada orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan. Return. Kembali. Itu perintahnya Kores. Ini surat yang diketemukan, mungkin Kores waktu ini sudah mati. Yang kedua, repopulate. Kalau Anda merasa hari ini sepi, hari ini kosong lagi, kembali diisi. Tuhan tidak pernah ungkit-ungkit masa lalumu, repopulate, will you? Ya, mulai repopulate, rebuild, bangun kembali, bahkan di tempat reruntuhan yang sama. Jangan ada trauma. Hari-hari ini di tahun mimpi dan penglihatan jangan jadi makhluk trauma ya. Trauma itu tidak membawamu jauh dalam rencana Allah. Iman yang membawa kita jauh. Percaya lagi, rebuild, bangun lagi, bangun kembali. Ya, ayat 4. Dan haruslah dipasang 3 lapis batu besar-besar. Ternyata sudah tertulis dari surat sebelumnya. Dipasang 3 lapis batu besar-besar dan 1 lapis kayu, biayanya harus dibayar dari perbendaharaan kerajaan. Nah, tahu rasa nih sekarang orang yang melaporkan. Malah sekarang disuruh mendanai. Saya jadi ingat ayat di Yesaya 54. Setiap senjata ditempa melawanmu tidak akan berhasil. Itu janji Tuhan kalau Tuhan menyertai dan jikalau Tuhan di pihak kita. Bahasa Inggrisnya bagus. Ya. No weapons formed against you shall prosper. Tidak ada senjata yang ditempa melawanmu akan berhasil. Coba saya main dengan kalimat sedikit tidak mengubah arti atau maknanya. Malah menambahkan sesuatu dalam pikiran kita. Tidak ada senjata ditempa melawanmu akan berhasil, Yesaya 54. Itu berarti juga semua senjata yang ditempa melawan Anda justru menjadi peluru keberhasilan Anda. Ini orang melaporkan malah disuruh danai. Coba bayangkan. Awalnya mereka hanya dikeluhi atau raja diberikan sebuah warning, peringatan. Raja-raja mereka itu lagi bangun pakai batu besar-besar.
Kalau Anda baca di pasal 5 ayat 8, bisa melirik sebentar di Alkitabnya. Kalau Anda tidak bawa Alkitab, nggak apa-apa saya bacakan. Kiranya raja maklum bahwa kami datang ke daerah Yehuda. Ini surat pelaporannya. Ke rumah Allah yang maha besar. Rumah itu sedang dibangun dengan batu yang besar-besar. Sedang dindingnya dilapis dengan kayu. Dan pekerjaan itu dikerjakan dengan seksama dan berjalan lancar di tangan mereka. Dilaporkan bahwa mereka sedang mengerjakan rumah Allah dengan batu yang besar-besar. Tapi waktu kita sampai di pasal 6, malah ketemu surat yang asli, originalnya bunyinya begini. Malah harus dipasang 3 lapis batu besar-besar. Coba saya ajak untuk kita berpikir detail. Pelapornya berkata mereka bangun pakai batu besar-besar. Raja menyelidiki. Keluar surat asli. Aslinya bunyinya begini, bukan membangun dengan batu besar-besar. 3 lapis batu besar-besar. Setiap senjata ditempa melawanmu, malah jadi peluru keberhasilanmu kali 3. Didanai lagi. Jangan pernah kita mengeluh kalau kita dalam masalah. Masalah itu adalah berkat terselubung. Anda gak akan sangka, dalam masalah lah keluar yang namanya berkat tidak terduga. Jadi jangan kita tuh dikit-dikit salahkan Tuhan, dikit-dikit kecewa, apalagi putus asa. Tahu nggak Tuhan itu izinkan problema di hidup kita itu untuk memberkati kita. Tapi jangan pernah berkata, seringkali orang Kristen salah ngomong sih. Tuhan mencobai aku. Tuhan kok mencobai loh. Tuhan nggak mencobai siapa-siapa dan Tuhan juga tidak dicobai oleh siapa-siapa. Jangan berkata Tuhan mencobai. Tapi kalau Tuhan izinkan, pasti ada maksud di balik itu. Jikalau manusia punya pepatah ada udang di balik batu, Tuhan punya pepatah ada berkat di balik setiap pencobaan. Jangan takut, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Come on. Haleluya. Ya. Biayanya harus dibayar dari perbendaharaan raja. Ayat 5. Dan juga perlengkapan emas dan perak rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke Babel itu haruslah dikembalikan supaya kembali pula ke dalam bait suci yang di Yerusalem ke tempatnya yang semula. Dan kau haruslah menaruhnya di dalam rumah Allah. Wait. Supaya Anda nggak bingung lagi nih keluar nama raja satu lagi. Nebukadnezar, itu siapa sih? Pagi-pagi Bible study ya. Sebab saya nggak kenal pemanasan. Saya keluar rumah udah panas rohani. Jadi nggak ada yang ibadah pertama itu slow down dulu itu nggak ada. Saya nggak ada. Saya langsung tancap gas. Sekali khotbah detilnya harus 100 km per jam. Kita nggak punya waktu. Ngapain buang-buang waktu? Ya, saya ajak kita mikir. Sedikit history sejarah, karena kita banyak, kita semua punya Alkitab, tapi kita nggak menguasai. Saya ajari, supaya kita lebih familiar dengan nama-nama di sini. Nebukadnezar adalah raja, bukan raja Persia, itu raja Babilonia. Sekarang yang memerintahi Persia. Babel dulu itu adik kuasa. 70 tahun silam, dia hancurkan Yerusalem, angkut orang Yehuda, pergi ke tanah Babel. Babilonia dihajar sama Persia. Babilonia itu Irak hari ini. Tapi dulu superpower. Digasak sama Persia. Persia itu Iran. Dihajar sana. Dulu Timur Tengah sekitar sini sampai ke Mesir situ. Daerah-daerah sini menuju ke Eropa. Tapi gak sampai ke Viking ya kan. Gak sampai ke Eropa sana. Nanti setelah Persia tahu gak keluar kerajaan mana? Yang sampai ke zaman Yesus. Siapa yang kalahkan Persia nanti? Romawi. Romawi dikalahkan siapa? Kota Roma dihajar habis sama sekelompok orang yang tidak punya peradaban yang baik. Viking namanya, North Europe, Eropa Utara. Nanti zaman itu sudah mulai masuk zaman modern kalau kita sedikit sejarah. Setelah zaman modern itu terus pelan-pelan perang sana sini keluar superpower namanya Inggris. Inggris perang dunia kedua kehilangan signifikan, setelahnya muncullah Amerika dengan bom atomnya. Amerika sekarang mulai dibalap sama China. Ini semua sejarah. Kejadian sungguhan. Dan sekarang kita bicara soal Nebukadnezar. Nebukadnezar itu dulu merampas dan merampok rumah Tuhan. Bait sucinya Salomo itu loh, dihabisi, digundulin.
Dan semua harta diambil. Nah, coba bayangkan kalau harta Anda diambil sama perampok. Masa kembali toh? Kan gak akan kembali. Tapi dalam Tuhan. Apa yang jadi berkatmu? Gak bisa lari. Kalau diambil musuh, Tuhan bisa restorasi. Buktinya 70 tahun kemudian, bahkan lebih. Karena ini sekarang sudah tahun keberapa mereka ditahan pembangunan Bait Suci. Ini sudah 80 tahunan. Ayat 5 ini lihat. Dan juga perlengkapan emas dan perak. Emas perak kalau sudah raib ya raib lah. Mana ada terus habis itu kembali. Kalau sudah di tangannya penjahat atau mafia, habis sudah. Dan juga perlengkapan emas dan perak rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar. Ini kejadian 80 tahun lalu. Dari Bait Suci yang di Yerusalem dan dibawa ke Babel itu harus dikembalikan. Dalam Tuhan itu gak ada yang hilang loh. Jadi saya nggak percaya rezeki saya itu bisa melayang. Kalau Tuhan mengambilnya, Tuhan mengambil, Tuhan memberi, terpujilah nama Tuhan. Pasti saya harus tunduk, Tuhan pasti punya maksud indah. Tapi dalam Kristus kalau saya bertobat, dalam Tuhan kalau saya percaya, itu kembali tepat pada waktunya semua indah. Emas perak itu dirampas sama Nebukadnezar. Ini orang-orang jahat gak takut akan Allah, gak pakai tanda terima. Tapi itu kembali 80 tahun sesudahnya. Saya percaya berkat yang raib hilang di zaman kita. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, dikembalikan nanti di keturunan. Anak cucu kita loh akan menuai. Apalagi kalau bukan karena dosa, apalagi kalau kita itu menabur dengan air mata. Kita menabur dengan mencucur air mata, akan menuai dengan sorak-sorai. Dan pulang membawa berkas-berkasnya. Tuhan tuh gak pernah hutang 5 roti 2 ikan sama kita. Setiap rasul, setiap murid dari 12 itu pulang tapau bawa bungkusan 12 bakul penuh. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah perhitungan dengan Tuhan. Dan janganlah hatimu hilang iman. Apa yang hilang kalau Anda hari ini hidup di dalam Kristus, semua itu pasti akan dikembalikan suatu hari. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, ayat 6. Oleh sebab itu, hai Tatnai, bupati daerah seberang sungai Efrat. Ini yang memberikan pelaporan. Seorang bupati dan Syetar Bosnai serta rekan-rekanmu, para punggawa daerah seberang sungai Efrat. Hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Disuruh, jauh-jauh ya. Jangan cari masalah sama mereka. Biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Lagi pula, telah dikeluarkan perintah olehku, Raja Darius, tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu, yakni daripada penghasilan kerajaan, daripada upeti daerah seberang sungai Efrat, haruslah dengan seksama dan dengan tidak bertangguh diberi biaya kepada orang-orang itu. Tolong didanai ya. This is so sweet. Dan apa yang diperlukan, yakni lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk korban bakaran bagi Allah semesta langit. Juga gandum, garam, anggur, dan minyak menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem. Semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian. Dalam bahasa Inggrisnya, without fail. Ya. Tahu lagu ini? Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Tahu ya lagu lama itu? Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya, sebab dia Allah Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku dan gunung batuku, bersoraklah puji sembah Dia. Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Saya masih ingat kok lagu itu, sampai arrangement-nya pun saya masih ingat. Betul sekali, without fail, our God never fails. Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well get thee behind me, Satan. You cannot prevail because Jesus never fails. I know Jesus never fails. Jesus never fails.
You might as well get thee behind me, Satan. You cannot prevail because Jesus never fails. Mundur dari aku, setan. Kamu tidak akan menang. Karena Tuhan Yesusku tidak pernah gagal. Without fail, kepada mereka hari demi hari berikan tanpa kelalaian. Perintah Tuhan kepada malaikat bahkan. Supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya. Ayat 10. Raja diberi rasa takut. Raja sendiri belum percaya. Tapi raja gak berani cari gara-gara. Dia berkata ini orang-orang ada sesuatu yang istimewa. Raja itu berbuat baik kepada orang Yahudi dengan harapan. Supaya raja dan serta anak-anaknya, pangeran-pangeran didoakan oleh gereja. Dahsyat ya. Rasa takut akan Allah itu bisa hinggap dalam diri hati orang yang belum percaya. Doakan aku. Doakan. Selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya untuk menyulakannya pada ujung tiang itu. Dan supaya rumahnya dijadikan reruntuhan oleh karena hal itu. Para sejarawan, ahli teologi semua merasa bahwa mereka mengira bahwa ayat 11 inilah permulaannya cikal bakalnya hukuman salib. Dicabut sebatang tiang dari rumahnya, disulakan di sana. Itu adalah hukuman yang tiada lagi hari ini karena tidak pri kemanusiaan. Ayat 12, maka Allah yang sudah membuat namanya diam di sana, biarlah ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa yang mengacungkan tangan untuk melanggar keputusan ini. Dan membinasakan rumah Allah yang di Yerusalem itu. Aku Darius yang mengeluarkan perintah ini, hendaklah itu dilakukan dengan seksama. Aku Darius. Darius adalah the most powerful successor atau Darius adalah seorang penerus Raja Koresh yang menulis surat asli itu. Dia adalah penerus raja yang paling berkuasa. Darius ini very powerful man. Ini bukan pejabat tinggi. Zaman itu Raja Persia menyebut dirinya raja di atas segala raja, King of Kings. Dan Darius ini sekuat-kuat dia tetap tunduk di bawah titahnya Allah kita. Tahu nggak Amsal berkata bahwa hati raja itu disetir oleh Tuhan seperti batang air, ke kanan ke kiri. Anda kesulitan dengan orang-orang yang kuat di atas sana, lawmakers, pembuat keputusan. Tahu nggak, sekalipun kita nggak bisa seenak gua, banyak orang itu cepat kecewa sama Tuhan gara-gara Tuhan itu maha kuasa. Kan Tuhan kalau mau kan bisa, karena kita rada memaksa. Tapi tahu nggak, kalau kita hidup berkenan, musuh orang itu pun akan didamaikan. Tuhan itu punya kuasa loh. Sekalipun dia tidak sok-sokan tunjukkan, semua orang itu di bawah kakinya. Semua orang tanpa kecuali, termasuk Darius dan Koresh sekaligus. He's the God of Koresh, he's the God of Darius. The same God, Allah yang sama. Allahnya Koresh, Allahnya Darius. Dan Tuhan kasih sedikit sentilan rasa takut akan dia. Sehingga Darius berkata, aku kepingin didoakan oleh gereja di perjanjian lama. Bukan gereja perjanjian baru, ini adalah umat Israel, gereja waktu itu. Pray for me and my sons. Berapa kali dalam hidup saya bertemu dengan orang-orang jahat. Itu kalau di dunia betul-betul orang yang bengis. Tapi mereka dikasih Tuhan rasa sungkan. Makanya itu penting sekali kita punya reputasi bersih. Penting kita punya integritas. Pernah sekali saya berdiri, saya ketemu sama satu orang. Dia bukan orang siapa, tapi seorang yang saya baru kenal. Ya. Mungkin orang tidak bisa menyatakan apa yang dia rasakan. Apalagi kalau orang tidak peka atau kenal Tuhan. Tapi perasaan segan atau sungkan itu pun datangnya dari Kristus. Dan pernah sekali saya ketemu anak muda lucu sekali. Waktu itu in my office, atau di kantor lama saya. Itu meja saya sampai bergetar. Saya tanya, ada apa? Kenapa kamu bergetar gitu? Ada urusan sesuatu sih. Kalau nggak salah waktu itu soal pekerjaan, bukan konseling atau bukan pelayanan, tetapi itu urusan ketemuan untuk saya perlu cek sesuatu, ya kan? Outsourcing sesuatu apa saya ketemuan. Saya tanya kenapa, lalu dia ngaku,
Saya takut dibaca dosanya. Luar biasa. Masa saya bisa baca segalanya toh? Come on lah ya kan, saya gak maha tahu. Tetapi ada baiknya kita anak-anak Tuhan itu punya reputasi bersih. Kita tuh punya integritas. Karena itu menciptakan rasa takut akan Allah dalam diri orang lain. Dan itu nanti benefitnya indah. Besar sekali benefitnya. Apapun yang kau perbuat akan berhasil. Karena itu jangan kompromi. Oh, dunia ajak kita untuk ngelobi supaya apa? Supaya nanti dapat tendernya atau supaya nanti dapat jobnya. Enggak lah, percayalah, enggak lah. Memang bisa, saya ngerti di dunia ini apapun bisa. Tapi ujungnya kalau mau long term, kalau kita mau jangka panjang segala sesuatu apapun itu. Enggak bisa enggak. Manusia akan kembali kepada orang yang bisa dipercayanya. Harga bisa banting sedikit ke kiri ke kanan. Orang sana mau jual rugi misalnya. Misalkan. Gak apa-apa. Cepat lambat mereka akan kecewa. Akan kembali ke sini yang beda tipis 11-12. Tapi saya gak bisa banting lebih dari itu. Karena saya harus terus terang sama dirimu. Aku tidak punya maksud tersembunyi ya. Kalau lebih dari ini, ngapain kerja kalau rugi? Tapi orang kan kembali karena dia happy. Jadi jangan pernah Anda itu dan saya mengira bahwa atau karena paras kita pasti dapat jodoh. Bisa cantik sebulan. Tapi kalau annoying, bukan anointing. 7 bulan kemudian, udah langsung putus hubungan. Tampang itu kita perlu merawatnya. Tapi bukan segala sesuatu. Langgengnya hubungan nanti itu. Karena karakter, my friend. Bangsa Israel itu punya karakter dipimpin Ezra. Makanya raja pun segan. Yang laporkan pun sungkan. Bangunlah hidupmu di atas dasar reputasi yang baik. Amin. Pekerjaan selesai. Pentahbisan rumah Allah. Dan hari raya Paskah yang pertama ayat yang ke-13. Kemudian Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, Shetar Bosnai dan rekan-rekan mereka berbuat dengan seksama menurut apa yang diperintahkan Raja Darius. Wah, gak berani mereka tidak taat. Raja sudah bertitah. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar. Digerakkan oleh nubuatan Nabi Hagai dan Nabi Sakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel. Dan menurut perintah Kores, Darius, dan Artasasta, raja-raja negeri Persia. Saya jelaskan ayat 14. Masih ikut sama saya ya? Ya. Ini yang disebut makanan keras. Makanan keras itu bukan dimarah-marahin. Makanan keras itu kontennya. Saya ajak Anda untuk makan protein pagi-pagi. Protein tanpa efek samping. Tidak kena ke ginjalnya. Ini protein firman yang membangun muscles. Membangun otot-otot rohanimu. Para tua-tua orang Yahudi itu melanjutkan pembangunan ayat 14. Dengan lancar, kenapa? Karena digerakkan oleh nubuatan. Tujuan nubuatan itu apa? Saya sudah jelaskan. Di kebaktian yang pertama kali Ezra saya ajarkan 2 minggu yang lalu. Saya masih ingat kok topik ibadah 1. Temanya adalah jangan remehkan nubuatan. Nubuatan itu bisa mempercepat. Nubuatan itu akselerasi Allah. Makanya itu saya tidak pernah main-main dengan yang namanya pelayanan firman. Pelayanan firman gini gak tentu nubuatan. Tetapi pelayanan firman seperti ini itu adalah nafasnya jemaat. Hagai, Sakaria ini mereka sangat instrumental membuat pekerjaan Allah selesai di dalam hidup umat. Tahu gak apa yang diajarkan di atas ini itu akan menyelesaikan atau menghambat. Makanya kita tidak boleh sembarangan. Di gereja kita gak taruh asal-asalan, pokoknya maaf ini kalau ini bukan saya singgung profesi atau apa, bukan. Kita gak sembarang taruh public figure atau artis atau apa naik ke sini. Saya enggak. Karena di sini serious business. Ini bukan business, tapi serious business. Apa maksud saya? Ini adalah pekerjaan yang serius, pekerjaan Allah yang serius dalam kehidupan umat. Makanya itu ranking number 1 adalah pastoral message atau pesan gembala. Karena gembala yang memberi makan. Gembala itu feed the sheep. Bukan sensasi, tapi esensinya. Di sini juga hamba-hamba Tuhan in-house. Pastor-pastor kita berbicara di samping
Tambahannya tentunya suplemen-suplemen pun dapat. Ada hamba-hamba Tuhan, ada pengkhotbah-pengkhotbah, tamu yang kita sangat hargai, mereka turut membangun visi ini. Nabi Hagai dan Sakaria itu in-house prophets. Nabi-nabi in-house. Yang mengajarkan. Karena itu gak heran, pekerjaan Tuhan selesai. Makanya itu kami juga rindu, pekerjaan Allah selesai di hidupmu. Kita tidak menciptakan gereja setengah matang. Kita juga bukan mencari gereja mata sapi. Kita minta supaya mata Tuhan tertuju kepada umatnya di sini. Makanya saya lihat iman jemaat di sini itu sehat-sehat. Bukan gemuk-gemuk. Saya nggak lihat iman gemuk-gemuk. Kalau saya suruh angkat tangan, yang ikut CG, yang melayani, yang volunteer, yang ikut audisi, bukan hanya pelayanan di atas mimbar. Nggak semua orang tuh serbunya ke depan sini. Semua orang tuh serbunya di gereja kita, itu malah yang dibawa. Makanya tadi saya kasih apresiasi untuk semua volunteer kita. Mau pandemik kek, epidemik kek. Mau online seperti ini sekarang yang nonton banyak sekali. Ini di balik layar ini semua orang-orang lihat itu yang berseragam semua yang kerja. Yang diserbu di gereja kita itu pelayanan ministry to the people. Bukan ministry that is seen by people. Pelayanan yang dipandang oleh orang. Orang-orang yang dipandang sama orang di sini itu selalu berusaha untuk bersembunyi di balik salib. I love the spirit of Hagai dan Sakaria di gereja kita. Ini yang membuat gereja kita bukan gereja terbesar atau terkaya. Tapi kita bisa menjadi gereja yang termulia. I love it. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius, dan Artasasta. Siapa lagi Artasasta? Tadi kita belajar nama-nama ya. Kores, Darius kan sudah tahu. Artasasta itu raja berikutnya nanti di zaman Nehemia. Itu raja penerus Darius yang akan mengotorisasi Nehemia bangun tembok kemudian hari. Tuhan kalau kerja itu domino. Tuhan kita itu Allah estafet. Sadarkah Anda? Makanya itu kita berhak untuk percaya anak-anak kita akan dipakai oleh Tuhan sama besar. Jangan pernah pikirannya itu pikiran dunia, pikirannya itu pikiran Yahudi. Kita jangan jadi orang Yahudi, kita gak usah ke Yahudi-Yahudian. Gereja gak usah diciptakan jadi Yahudi-Yahudian, gak perlu. Kita ini gereja perjanjian baru, malah Yahudi itu, malah bangsa Yahudi menjadi gereja mula-mula, menjadi gereja perjanjian baru. Kok kita malah justru reverse, malah kita kok regress, atau bukan progress, maju malah mundur. Enggak. Tapi kita harus berpikir seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu pikirannya itu turun-temurun. Tahu nggak Anda? Beberapa orang-orang yang terhebat hari ini yang pegang kendali atas dunia itu Jewish turun-temurun. Karena mereka kalau mikir begini. Kalau mereka mikir buat satu perusahaan misalkan cabai atau sambal gitu ya. Saya nggak tahu ya, merek-merek tertentu itu milik orang Jewish enggak, tapi kita berhak curiga. Hal-hal besar mungkin di dunia itu, merek gede-gede, itu juga mungkin bisa jadi loh belakangnya. Atau bankir tersebut. Mereka kalau kerja, mereka nggak panen sekarang. Yang kerja itu mikirkan untuk keturunan yang ketiga. Makanya mereka kuatnya itu turunkan tradisi. Celakanya memang akhirnya diberhalakan. Nah itu yang membuat akhirnya mereka skakmat sendiri. Mereka menghalangi karena mereka tidak mengindahkan Tuhan di atas tradisi mereka. Sehingga mereka menghalangi Yesus dalam misinya. Tapi orang Yahudi itu pikirannya jauh. Dia ditulis di sini waktu zamannya Esa. Artasasta raja-raja negeri Persia. Zaman Nehemia itu nanti yang datang. Nehemia itu juniornya. Bapak ibu saudara. Jangan kita berpikiran seperti orang Asia yang kolot. Orang Asia kan gini selalu kalau lihat orang muda. Ah lu tahu apa? Belum makan asam garam. Ya untung tidak bludrik. Kita sama anak muda itu kita meremehkan. No, not this church though. Gereja ini tidak begitu. Ya. Kita sama anak-anak kecil, anak-anak muda. Ah kamu tahu apa? Dan kita tidak mempersiapkan mereka. Lalu bahasa kita itu lebih melumpuhkan. Paham maksud saya? Kita tidak memahami dunia mereka, kita paksakan mereka memahami dunia kita. Saya hari-hari ini banyak ajarkan. Di zaman-zaman papa mama itu ada banyak generasi katrolan. Nggak sekolah pun jadi. Bayangin, generasi pendobrak.
Jangan suruh anak Anda memahami dunia Anda. Suruh mereka sekolah. Karena dunia mereka beda. Zaman Artasasta bukan bangun bait suci. Bukan soal surat-suratan gitu lagi, notarisan. Zaman mereka itu sudah infrastruktur. Sudah diperlukan insinyur. Nehemia harus bisa bangun tembok loh. Itu tembok gak gampang dibangun, tembok China misalnya. Itu kalau bukan dengan kemampuan. Jangankan tembok. Aspal aja bisa bolong-bolong karena dikorupsi bahan. Itu takarannya harus tepat. Bangun jalan tol juga gak mudah. Saya baru kembali dari Semarang, mulus. Tapi kata orang, saya gak pernah terus langsung jos ke Jakarta. Mungkin di situ ada geronjalan-geronjalan. Pokoknya buat apapun gak boleh miskalkulasi. Gak bisa. Jangan hanya berhenti di Kores dan Darius pikiranmu. Sampai ke Artasasta. Pikirkan itu detil dan jauh. Ya. Ayat 15, maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar. Yakni pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Tunggu dulu saya ayat 15 ini mulai masuk ke tanggalan. Hari yang ketiga bulan Adar itu apa? Gampang, pokoknya gini aja. Ayat 15 saya rangkumkan. Sejak mereka itu resume work atau kembali, sejak mereka itu bisa kerja lagi bangun bait suci kan sempat terhambat sekian tahun. Didorong dengan nafas nubuatan oleh Hagai dan Zakaria, dibutuhkan 4 tahun untuk selesaikan bait Allah. Ini bukan bait sucinya Salomo, itu sudah rubuh. Ini bait suci yang baru, bait Allah yang dibangun oleh Esra dan kawan-kawannya. Sejak mereka memulai pembangunan lagi, dapat otorisasi kembali, 4 tahun loh baru selesai. Just because God puts his blessing there doesn't make the work easy or quick. Hanya karena Tuhan menaruh berkatnya atas itu dan Tuhan memberi restu bukan berarti pekerjaan itu mudah. Tiba-tiba jadi gampang karena Tuhan beserta. Atau tiba-tiba jadi cepat. Enggak juga. Bayangin direstui, disertai sama Roh Kudus aja perlu waktu. Apalagi kalau kita buang-buang waktu. Saya berada di halaman yang beda. Beberapa orang yang kurang memahami panggilan kita dan panggilan saya juga dan pengurapan yang ada atas tubuh saya. Mereka berkata, Pastor Philip, kenapa Pastor Philip itu kok terburu-buru? Kenapa Pastor Philip kok jalannya lari? Bapak Ibu Saudara, saya telat kenal Tuhannya. Saya umur 18 tahun menjadi hamba Tuhan. Saya terlambat. Mungkin di sini beberapa dulu. Kalau sana terlambat umur 18 lah saya gimana? Pokoknya saya merasa saya terlambat. Saya gak bisa main-main. Sejak saya kenal Tuhan, saya tancap gas. Umur 18. Makanya keluar buku Before 30 itu. Apa sih Before 30 itu? Sebelum saya mau 30, saya harus mencapai sesuatu. Dan dari 18 tahun bukan berarti tidak pernah berbuat salah, tidak pernah jatuh bangun dalam kelemahan. Enggak. Dari umur 18 saya sudah tidak on and off sama Tuhan. Tahun 94 saya betul-betul ditegur Tuhan secara keras, luar biasa karena saya mau meninggalkan panggilan. 2 tahun masuk ke sekolah teologi, sekolah Alkitab, saya berubah pikiran. Tahun 94 itu saya mengalami sesuatu pukulan yang besar. Dan Tuhan cuman sekali itu saja seumur hidup saya kenal Tuhan Yesus. Cuman sekali itu Tuhan marahi saya. Jadi dengan kata lain, dari umur 18 sampai hari ini, saya tancap gas loh. Ini aja gak selesai. Pekerjaan. Sibuk gereja 1 juta murid. Visi yang dicanangkan. Ketika saya ketemu Tuhan di kamar saya secara pribadi, waktu itu ada sebuah encounter, ada sebuah perjumpaan. Masih jauh, Bapak Ibu. Saya tancap gas. 30 years, 30 tahun. Masih jauh. Orang berkata saya terburu-buru. We are on the different page, my friend. Halaman orang yang berkata begitu mungkin halaman leyeh-leyeh namanya. Nyantai deh. Not me. Beda memang. Tapi puji Tuhan gereja ini mengikuti. Persis di rel itu. Mengikuti gerbongnya. Saya lihat gereja ini adalah gereja yang sangat misionaris. Jemaat kita adalah jemaat yang tidak main-main. Bahkan anak-anak muda kita itu sekarang itu kalau mereka ditanya. Waktu mereka lagi happy birthday to you, make a wish-nya. Anak army of God kita ditanya. Apa birthday wish-mu?
merintis gereja bersama dengan gereja kita tercinta. Haleluya. Praise the Lord, puji Tuhan ya. Perlu waktu, dapat restu Tuhan pun, dapat restu Roh Kudus. Mau lari kencang-kencang pun perlu waktu. Ini 4 tahun selesaikan building fisik. Belum nanti ke depannya kerohaniannya jalan. Nanti kalau kita lihat ayat-ayat berikutnya, pasal-pasal berikutnya di sepanjang hari ini, Anda kan tahu bahwa PR-nya Ezra besar sekali. Bapak Ibu Saudara, don't waste your time. On and off sama Tuhan itu sudah gak zaman. Aku mundur dari Tuhan, maju lagi, mundur maju lagi. Coba bangun badan dengan cara demikian. Gak jadi-jadi itu bodybuildingnya. Orang yang memang mau gedein badannya seperti Arnold Schwarzenegger zaman dulu. Seperti Adi Rai. Gak bisa mut-mutan. Udah gede di size itu, tambah beban supaya tambah gede lagi. Nah kalau dia gede di situ, 2 minggu gak latihan, kempis lagi. Dan akhirnya cuman kempis, kembang, kempis, kembang, kempis, kembang, kempis, lalu gak pernah besar-besar. You cannot, kita gak bisa on and off sama Tuhan, maju mundur. Kalau Anda mau melihat rencananya digenapi, gak bisa begitu. Terus sama Tuhan juga setengah-setengah, tidak punya disiplin. Mood doa ya doa, mau baca Alkitab, kalau enggak ya udah nggak usah. Percuma ke sekolah teologi, ya percayalah saya ke sekolah teologi 4 tahun. Teman-teman saya semuanya 4 tahun bersama dengan saya itu baca Alkitab, Kejadian Wahyu sekalipun nggak pernah. Tapi belajar buku-buku tentang Alkitab. Yang saya tahu satu yang bersama dengan saya selesaikan, kita nggak sok-sokan. Saya sekarang cerita setelah puluhan tahun kemudian. Satu teman saya orang bule namanya Todd. Itu yang sama saya komitmen, saling mengingatkan untuk kita baca selesai. Teman-teman saya semua tahu buku teologi ya, don't know the Bible. Gak ada garansi dipakai Tuhan masuk ke sekolah teologi. Gak ada. Makanya di sini juga jangan sampai ada orang terhalang melayani karena ada perasaan, aku itu belum menguasai Alkitab. Asal Anda baca dengan kerinduan, baca seperti layaknya seorang murid dan minum susu seperti anak, percayalah Allah akan memakaimu. Asal jangan mut-mutan. Gak bisa on and off sama Tuhan. Perlu waktu untuk selesaikan. Jangan-jangan nanti kita masuk ke sorga suatu hari, telur setengah matang. Dan Tuhan nanti gak bisa mengatakan kepada kita, well done. Bukankah di ayat Alkitab nanti waktu di akhirat, Tuhan waktu menghakimi, sebagian Tuhan beritahu, enyahlah, sebagian Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu, dalam bahasa Inggrisnya, well done. Kalau Anda makan steak, ya, makan daging ditanya sama waiter atau yang menyajikan, Bapak mau dagingnya seperti apa? Medium well atau well done? Kalau steak boleh makan medium well, medium rare atau setengah matang. Kalau hidup jangan matangnya setengah, harus well done. Jangan-jangan nanti kita semua sebagian besar orang Kristen 99% pulang ke sorga, sia-siakan kasih karunia. I'm no longer 18. Saya menuju 50 umur saya. Masih muda dibanding sebagian Anda. Tapi saya mulai jauh lebih dulu. Kemarin saya waktu di Semarang ketemu dengan beberapa orang-orang waktu kita dedikasi gedung. Ketemu juga dengan beberapa perwakilan pejabat dan sebagainya. Ada juga dari kekristenan, dari organisasi. Selalu beritahu sama saya, wah, saya dengar pengaruhnya sudah sampai ke sini, tapi masih muda ternyata ya. Itu ngomong kira-kira ada 4-5 kali diulang. Dalam sekali pertemuan gini, masih muda. Saya bersyukur. Kenapa? Itu pujian. Tapi saya nggak perlu ceritakan, saya mulainya jauh lebih muda soalnya, dari belasan tahun. Ya, belasan tahun. Tapi kita sudah nggak semudah itu Bapak Ibu. Tahun depan kita masuk ke rooftop itu. Ini lagi bangun jadi. Doakan ya, terus ya. Sekali masuk itu nanti kita itu kontraknya 20 tahun di sana. Saya sekali masuk situ, akhir kontrak saya 70. Umur 70 tahun. Maafkan di sini, kalau Anda di sini udah umur 70, masuk ke situ. Apakah Anda masih hidup atau enggak nanti setelahnya? Mungkin itulah tempat gereja di mana dari situ dikirim ke sorga. We have no time. Ya tapi gak usah menangkan Afrika. Saya ngerti. Om Anda saja belum bertobat kok.
Jangankan Afrika. Ponakan Anda masih lari dari Tuhan. Tugas kita masih banyak, Dear Ezra. Gak bisa saya kerja sendiri. Saya kerja sendiri hangus masa muda sudah 30 tahun ini. I need you. Mari kita bangun bersama-sama. Makanya orang yang bergabung dengan gereja kita bukanlah jemaat iseng. Kalau datang sini tamasya nggak akan jadi, nggak akan tahan. Betahan kata orang Hokian. Yang datang ke sini semuanya kerja untuk Tuhan. Sambil kerja, sambil minum. Puji Tuhan kan? Seperti Gideon yang pergi perang itu loh tentaranya. Bukan yang minumnya seperti anjing gitu. Tapi yang membawa sini satu tangan memegang senjata. Perang sih perang. Tapi dalam Tuhan, Tuhan selalu mengenyangkan. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Untuk pentabisan rumah itu, ketiga bulan ayat 16, maka orang Israel, para imam, orang-orang Lewi dan orang lain yang pulang dari pembuangan merayakan pentabisan rumah itu dengan sukaria. Untuk pentabisan rumah Allah ini mereka mempersembahkan lembu jantan 100 ekor, domba jantan 200 ekor, anak domba 400 ekor, juga kambing jantan sebagai pengkorban penghapus dosa bagi seluruh orang Israel. 12 ekor menurut bilangan suku Israel. Ayat 17. Waktu ini kejadian sudah 70 tahun di Babilonia. Orang Israel itu sudah punah 10 suku loh, tahu nggak? Kenapa mereka masih mempersembahkan 12 ekor? Masing-masing ekor untuk satu suku. Yang sisa hanya suku Yehuda dan Benyamin. Yang lainnya semua sudah punah. Karena Babilonia mengambil Yehuda dan Benyamin, selatan Israel yang utara 10 suku itu. Suku Ruben, suku apa, Manasye, Efraim yang paling gede. Ya, itu semuanya diangkut sama Asyur, bangsa Asyur atau Assyria. Itu semua punah. Udah kawin campur, udah hilang semua. Kok masih persembahkan 12 suku? Lihat, kerajaan Allah yang benar itu memang selektif dia. Dia gak sembarang libatkan orang, tapi dia inklusif. Seperti tadi kata-kata saya itu loh, I need you. Itu didengungkan di kerajaan Allah. We need each other. 10 suku punah pun mereka mempersembahkan korban, jaga-jaga kalau masih ada. We are always hopeful, kita selalu berharap bahwa orang Kristen lainnya akan menanggapi panggilan yang sama. Sekalipun seolah-olah sudah punah, mereka gak ada, tetap undangannya tidak dirobek sama Tuhan. Tahukah, hari ini ada orang yang berkata, aku mau dipakai Tuhan, tapi sudah telat, aku sudah jatuh dalam dosa. Salah pikiranmu. Undanganmu tidak pernah dirobek sama Roh Kudus. Allah masih menunggumu. Selalu ada 1 ekor domba di hadirat Allah dipersembahkan khusus untuk Anda. Karena Yesus tidak, haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mereka juga menempatkan para imam dan golongan-golongan dan orang Lewi pada rombongannya untuk melakukan ibadah kepada Allah dan diam di Yerusalem sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Musa. Dan pada tanggal 14 bulan pertama mereka yang pulang dari pembuangan merayakan Paskah. Karena para imam dan orang Lewi bersama-sama mentahirkan diri. Sehingga tahirlah mereka sekalian. Demikianlah mereka menyembelih anak domba Paskah bagi semua orang yang pulang dari pembuangan. Dan bagi saudara mereka yakni para imam dan bagi dirinya sendiri. 2 ayat lagi. Orang-orang Israel pulang dari pembuangan memakannya. Dan demikian juga setiap orang yang memisahkan diri dari kenajisan bangsa-bangsa negeri itu. Lalu menggabungkan diri kepada mereka untuk berbakti kepada Tuhan Allah Israel. 10 suku bisa punah. Tuhan kirim bangsa lain yang bergabung dengan orang Yahudi dan disunatkan. Tahukah, jikalau ada orang di sini yang menolak panggilan Allah, kursimu akan segera diambil sama orang. 1001 yang antri. Sebab kursi gereja bukanlah membership, tapi covenant. Kursi gereja itu bukan anggota, tapi perjanjian, bukan keanggotaan. Lagi pula mereka merayakan hari raya roti tidak beragi dengan sukacita 7 hari lamanya. Karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Ia telah memalingkan hati raja negeri Asyur kepada mereka. Sehingga raja membantu mereka dalam pekerjaan membangun rumah Allah, yakni Allah Israel. Lihat itu, bekerja untuk Tuhan, kata orang Ambon, selalu manise. Dengan sukacita mereka Tuhan membuat mereka bersukacita dalam pekerjaan mereka. Dengan sukacita 7 hari lamanya. Karena Tuhan memalingkan hati Raja Negeri Asyur kepada mereka untuk membangun rumah Allah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan. Yang mengajar dan menopang. Mari kita semua bangkit berdiri.